dan salam sejahtera untuk Ibu dan untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Gita Syana Baban, Prodi 01B dengan NIM 03 dari 21069. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang sistem berkemi ataupun perkemihan. Sebelum masuk ke bagiannya, definisi sistem perkemihan itu adalah di mana sistem membuang zat-zat hasil sisa metabolisme yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan akan dikeluarkan berupa urin. Nah, sistem perkemihan ini terbagi atas 6, yaitu yang pertama itu ada ginjal, kedua ureter, ketiga kandung kemih, keempat pembukaan ureter, kelima itu ada uretra, dan keenam itu ada pelvis. Nah, yang pertama itu adalah ginjal. Di sini ginjal ini dia berbentuk seperti kacang yang dimana memiliki sisi lengkung yang menghadap ke bawah medial. Ginjal pada orang dewasa biasanya memiliki ciri-ciri yaitu panjangnya itu ada 11,5, tebal 6 cm dan memiliki lebar 6 cm dan memiliki tebal 3,5. Dan ginjal ini dia terletak di reperiontal bagian atas. Ginjal ini juga memiliki fungsi yaitu untuk mengatur keseimbangan osmotik dan ion, mengatur keseimbangan asam basa, dan mengatur keseimbangan volume tubuh. Dan di ginjal ini juga untuk mengeluarkan sisa metabolisme, mengekskresi sisa metabolisme dan produksi hormonal untuk mengontrol tekanan darah. Nah, di ginjal ini juga terdiri atas 2, yaitu ada korteks, dan juga medula. Nah, di ginjal ini juga terbungkus oleh kapsula renis tipis yang melekat pada perikardium ginjal. Nah, kemudian setelah urin berada di ginjal, akan dialirkan lagi urin itu ke ureter. Nah, ureter ini dia berbentuk seperti tabung kecil. Bisa kita lihat berbentuk tabung kecil yang dimana berfungsi yaitu untuk mengalirkannya atau menyalurkannya urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung ke kandung kemih. Nah, ureter ini memiliki itu lapisan. Memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan jaringan fibrosa, jaringan mukosa, dan yang terakhir itu lapisan otot polos. Jaringan fibrosa ini disebut dengan dinding luar jaringan ikat, dan kedua itu otot polos yang dimana itu lapisan tengah, dan yang ketiga itu jaringan mukosa yang dimana jaringan sebelah dalam. Nah, kemudian setelah urin dialirkan melalui ureter, urin itu akan dilanjutkan atau dialirkan lagi menuju ke kandung kemih. Nah, kandung kemih itu tempat menampungnya urin. Kandung kemih ini disebut dengan vesikia urinaria, dan dimana kandung kemih ini memiliki 3 otot polos, yaitu berfungsi untuk menampungnya urin yang diproduksi ginjal dan akan dikeluarkan itu melalui uretra. Kemudian setelah dari kandung kemih kita akan ke pembentukan ureter. Nah, ureter ini dimana setelah menampungnya urin di kandung kemih akan terkumpul di sini semua urin, yang kemudian akan dikeluarkan nanti melalui ke uretra. Nah, kemudian akan disalurkan lagi setelah dari pembentukan ureter akan dialirkan lagi ke uretra. Nah, uretra ini dia tempat menyalurkannya urin yang kemudian akan mengeluarkannya ke tubuh, yang akan dikeluarkan ke tubuh. Nah, uretra ini
ada perbedaannya uretra wanita dan juga uretra pria. Nah, uretra pria ini itu memiliki panjang 23 sampai 35 cm dan berfungsi itu sebagai alat reproduksi. Kalau uretra wanita ini memiliki panjang 3 sampai 5 cm, yaitu yang terletak di simfisis pubis. Nah, uretra ini dia berfungsi untuk dimana urin keluar dari tubuh. Nah, setelah itu dari uretra kemudian akan ke pelvis. Pelvis ini dia berbentuk seperti corong, bisa kita lihat berbentuk seperti corong dan ada dia kayak lengkung-lengkungan berbentuk seperti corong, dan dimana berfungsi yaitu pelvis ini dia berfungsi untuk menampungnya urin, tempat menampung urin sementara setelah dihasilkan oleh area filtrasi, yang kemudian urin itu akan dialirkan ke ureter yang kemudian akan dikeluarkan ke luar tubuh. Nah, di urin ini dia berperan penting itu sebagai pengumpulan dan juga pembuangan urin. Nah, di pelvis ini juga pelvis ini juga terletak di dalam ginjal, bisa kita lihat terletak di dalam ginjal. Nah, setelah itu setelah di pelvis kita akan menuju ke mekanisme sistem kerjanya ginjal, sistem kerjanya perkemihan ataupun berkemih, di mana itu ada 3 pembentukan, yaitu ada filtrasi, penyaringan, reabsorpsi di mana prosesnya urin. Yang ketiga itu adanya sekresi di mana proses urin keluar. Oke, yang pertama kita akan masuk yaitu filtrasi. Oke, yang pertama tadi itu proses filtrasi. Nah, yang dimana proses filtrasi ini pembentukan urin dimana dimulai dari ginjal, dimana tekanan darah itu akan mendorong darah dari arteri renalis melalui membran filtrasi darah di glomerulus. Nah, di glomerulus ini akan difiltrasi yaitu glukosa, asam amino, uretra atau ureter, dan air garam dan zat lainnya. Nah, setelah hasil filtrasi di glomerulus tadi itu disebut dengan urin primer, yang dimana kemudian akan dialirkan ke tubulus ginjal. Nah, yang kedua yaitu proses reabsorpsi atau pembentukan urin reabsorpsi, yang dimana proses penyerapan kembali, dimana proses penyerapan kembali ini di tubulus proksimal nefron. Nah, di resorpsi ini ada tubulus distal yaitu lengkung Henle dan tubulus pengumpul. Nah, kemudian sebagian besar hasil filtrasi yang diserap kembali itu kemudian akan dimanfaatkan di tubulus ginjal. Nah, kemudian setelah itu akan setelah itu dimana proses air melalui osmosis. Proses air tadi dimana air itu bergerak melalui proses osmosis. Nah, kemudian kita akan ke sekresi. Kemudian yaitu tahap proses sekresi ini dimana tahap akhir pembentukan urin. Tahap akhir pembentukan urin ini ginjal akan mempertahankan pH-nya yaitu asam basa dalam tubuh dengan mengatur jumlah urin dan zat elektrolit yang dikeluarkannya. Kemudian setelah itu urin akan itu keluar dari tubulus nefron, dan kemudian dari tubulus nefron ke uretra, dan kemudian akan dialirkan dan akan tersimpan di kandung kemih dan kemudian akan
akan dialirkan lagi ke ureter ataupun ke uretra, dan kemudian akan keluar saat berkemih. Itulah penjelasan saya tentang sistem perkemihan, yang dimana sistem perkemihan ini kesimpulannya itu pembuangan zat hasil sisa metabolisme dalam tubuh itu yang kemudian akan dikeluarkan melalui dan kemudian akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra ataupun proses berkemih, dan dimana sistem perkemihan ini itu dia itu terbagi atas 6 bagian, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga pelvis, dan juga kemudian uretra. Dan di sistem perkemihan ini dia itu ada penyaringan dan juga proses reabsorpsi dan juga proses sekresi, yaitu pembuangannya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan dalam penjelasan mohon dimaafkan. Salam sejahtera dan selamat pagi. Salam Santas Ticus Elizabeth.